Belum sampai 1 jam, dia datang. Saya ngomong, pipis, toilet. Seneng dong saya, aduh berhasil nih percobaan pertama. Ternyata saya bawa ke kamar mandi, saya periksa, ternyata celananya sudah basah. Dan saat itu, halo Bunda, apa kabarnya? Pastinya Bunda dan keluarga berada dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini saya akan men-sharingkan pengalaman saya saat saya melatih anak saya untuk bisa lulus nih toilet training. Nah, bagaimana pengalaman saya? Kita ikuti terus ya, Bunda. Sebenarnya memang sudah saya latih ketika dia masih lebih kurang berumur 18 bulan ya. Pagi hari itu habis mandi pagi, biasanya saya tidak memakaikan popok. Aja siang sampai malam saya kembali memberikan popok buat si Miki. Nah, sekarang setelah dia berusia 2 tahun, Miki ini mulai menunjukkan gejala bahwa dia mulai tidak nyaman dengan popoknya. Nah, saat itu saya mulai berpikir, jangan-jangan dia siap nih untuk kembali melanjutkan toilet training. Memang saya kemudian berpikir dan mulai nih saya cari tahu nih berbagai informasi, saya baca-baca terutama mengenai parenting tentang toilet training ya pada balita. Dari segi fisik, dari segi mental, anak saya Miki sudah cukup siap atau belum? Nah, saya perhatikan nih, yang pertama, Miki ini kalau dia pup, dia mulai mengatakan setelah dia pup memangnya bau pup. Selain itu, dia juga sering coba untuk melepaskan popoknya, mulai merasa tidak nyaman. Nah, Miki juga sudah bisa melepaskan sendiri celananya, mulai memakai kembali, dan saya lihat dia sudah punya keinginan untuk ke kamar mandi, ke toilet. Selain itu ya Bunda, setiap kali Miki ini pup, sebenarnya saya dan suami saya sudah tahu, bisa melihat bahwa dia sedang pup ya, meskipun saat itu dia sedang masih pakai popok ya Bunda, karena Miki ini akan jongkok, kemudian agak diam, dan ekspresi wajahnya memang khas setiap kali dia pup. Nah, ini bisa menjadi indikasi anak kita sudah siap. Bunda tinggal mengamati, apa nih tanda-tanda yang anak Bunda berikan ketika dia pup. Karena memang kalau pipis kita tidak bisa melihatnya ya, saya belum bisa melihat ketika pipis apa nih ciri-ciri yang ditunjukkan oleh si Miki. Selanjutnya ya, jadi saat itu saya juga mulai nih, tetapi dengan pelan-pelan, dalam artian tidak kemudian sepanjang 1 hari ini anak kita biarkan tanpa popok ya Bunda. Jadi saya kurangi sedikit intensitas memakai popoknya, misalnya hanya siang hari memang tidak pakai popok, dan malam hari masih saya berikan, meskipun sebenarnya itu juga masih belum berhasil ya. Dan saya ingat banget suatu kali, ini masih awal-awalnya ya Bunda, jadi ketika dia memang mulai merasa gerah dengan popoknya, udah saya tidak pakai popok, saya berikan dia celana seperti biasa. Kemudian ketika saya tidak memberikan popok, saya ajak berbicara, oke, tidak pakai popok, tapi kalau nanti mau pipis kita ke toilet ya. Jawabannya manis, iya. Kemudian saya tunggu nih 1 jam, niat saya sih akan saya ajak ke toilet biar dia tidak pipis di celana seperti itu kan. Ternyata belum sampai 1 jam dia datang. Saya ngomong, pipis, toilet. Seneng dong saya, aduh berhasil nih percobaan pertama. Ternyata saya bawa ke kamar mandi, saya periksa, ternyata celananya sudah basah. Dan saat itu ternyata saya masih gagal. Tapi udahlah, saya berpikir positif, setidaknya dia sudah mengajak saya untuk ke kamar mandi, ke toilet. Nah, kemudian kedua, ketiga sama, dia mengajak saya ketika dia sudah melakukan aktivitas pipis tadi ya Bunda. Jadi setiap kali dia melakukan hal tersebut, saya juga mengulang-ulang, ajak mama ke toilet, kita ke kamar mandi sebelum kamu pipis, sebelum celana ini basah, sebelum Oke, ternyata tidak. Dan ini yang dikatakan bahwa
aktivitas atau pembelajaran toilet training ini memang membutuhkan ekstra sabar ya bagi para bunda, termasuk saya. Memang awal-awalnya memang sangat berat ya bunda. Oh ya bunda, tadi kita kan harus memilih waktu yang tepat untuk anak kita mulai untuk toilet training ya. Jangan sampai nih anak kita memulai terlalu dini. Terlalu dini itu bisa berbeda-beda antara satu anak dengan lainnya ya, bahkan mungkin antara kakak dan adik. Dan kita harus paham ketika itu terlalu dini, dalam artian anak belum siap, tetapi kita memaksakan untuk toilet training, itu bisa menyebabkan toilet training itu menjadi lebih lama ya bunda. Karena secara biologi juga memang anak ini otot dari kantung kemih dan rektumnya memang sudah cukup matang ketika dia berusia 18 bulan minimal ya. Nah saat itu Miki mulai saya kenalkan memang 18 bulan, tapi berhenti sebentar, kemudian saya lanjutkan ketika dia berusia 2 tahun. Kita tidak bisa memaksakan anak, kemudian menghukum anak, atau ketika dia masih melakukan kesalahan, kita memarahi dan sebagainya, tidak. Karena ini akan membuat anak menjadi ya malas untuk melanjutkan proses toilet training, atau dia menjadi takut untuk nanti melakukan kesalahan, kemudian nanti dia akan kena hukuman dan sebagainya. Saat itu saya mulai membuat kegiatan toilet training ini semakin menyenangkan bagi Miki. Sepele sih, saya hanya ketika saya ajak dia ke toilet, saya sambil ajak menunggu dia untuk buang air kecil ya. Saya ajak dia bernyanyi, kemudian menghitung cicak, menghitung agar dia tidak bosan. Karena biasanya untuk menunggu dia pipis tadi butuh waktu. Agar lebih menyenangkan, kita juga bisa kok memberikan pispot ya. Jadi untuk melatih anak-anak ini kita pilih yang warnanya, yang gambar pispotnya mungkin lebih menarik, dan apalagi misalnya ada gambar superhero dan sebagainya. Ini kan juga sudah mulai suka untuk nonton TV ya, televisi. Nah, saat itu saya memilihkan lagu-lagu yang di dalamnya itu ada kegiatan balita yang latihan toilet training. Nah, di situ saya sambil dia nonton, saya ceritakan, nah itu dedeknya sedang latihan untuk kalau mau pup atau buang air kecil, pipis itu ke toilet. Kemudian nah habis itu dia akan cuci tangan dan sebagainya. Itu saya lakukan berulang-ulang ya, saya latih. Banyak cara ya yang bunda bisa pilih untuk melatih anak bunda untuk bisa lolos nih, untuk bisa mahir dalam toilet training. Karena itu kembali kepada kreativitas bunda. Dan bunda bisa saja kok juga memberikan hadiah atau pujian atau sesuatu yang membuat anak kita tertarik untuk mau toilet training, untuk latihan. Karena saya juga seringkali, meskipun sebenarnya agak-agak mendumel ketika anak saya mengatakan tadi ya, mama toilet pipis, toilet, ternyata udah pipis duluan. Kadang saya sih juga agak emosi, tapi bagaimana meredamnya, kemudian tetap saya puji, oh bagus ya, udah tahu nih bahwa pipis, tapi lain kali sebelum pipis, sebelum basah ngomong. Nah, kembali kepada kita orang tua, siap nggak kita kalau nanti kemudian lantai kita kotor, anak kita kemudian masih kita ingatkan berkali-kali juga tidak mau mendengarkan atau lupa dan sebagainya, karena memang anak kita masih latihan. Kemudian siapkah kita dengan banyak sekali pakaian mungkin yang kotor tadi karena tidak pakai popok sehingga basah. Suatu saat nanti anak kita memang tanpa kita latih sebenarnya secara alami juga akan bisa kok. Jadi bunda tidak usah khawatir, kita ikuti saja bagaimana kesiapan anak, kemudian kita membuatnya menjadi kegiatan yang menyenangkan, kita juga tidak stres, anak juga tidak stres. Sekian dulu sharing pengalaman dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi para bunda, dan saya secara pribadi juga sangat senang bisa menerima masukan dari para bunda yang berhasil belajarkan anak untuk toilet training. Kita bertemu pada sharing-sharing berikutnya ya bunda. Salam.